Baiklah, di sini saya Lutfia Ashifa akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perkembangan IPA. Jadi, dalam bidang IPA dan pemanfaatannya itu dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu IPA dasar atau IPA murni, yang kedua IPA terapan, dan yang ketiga IPA teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan IPA teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Jadi, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Selanjutnya, IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Jadi, teknologi itu dapat dibentuk dari IPA, tetapi dapat juga terbentuk tanpa IPA. Jadi, teknologi tanpa IPA dapat diibaratkan sebagai mobil yang mesinnya hidup dan bergerak maju, tetapi tanpa sopir. Betapa berbahayanya mobil itu, karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Jika ada sopir di dalam mobil itu, sopir akan mengendalikan mobil, sehingga mobil itu aman dan bermanfaat bagi manusia. Sopir itulah yang dianggap sebagai IPA. Jadi, IPA ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi, sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip-prinsip dan teori-teori IPA dasar dan pengendalian alam dari IPA terapan digunakan dalam teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Selanjutnya, peran teknologi bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi, teknologi ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Dengan teknologi dapat memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya ada di bidang industri, bidang kesehatan, bidang transportasi, dan juga komunikasi. Yang pertama adalah bidang industri. Dalam bidang industri, kemajuan teknologi telah menciptakan mesin-mesin modern yang dapat mempermudah produksi, sehingga dapat menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya, penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak kelapa sawit, yang akan dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional. Di samping itu, kemajuan teknologi juga dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi. Misalnya, pengolahan minyak bumi yang semula kita mengenal bensin, sekarang kita mengenal premium, di mana premium dikatakan lebih baik daripada bensin, karena mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah atau cepat merusak alat atau mesin yang menggunakan bahan bakar tersebut. Peran teknologi yang kedua ada pada bidang kesehatan. Jadi, dalam bidang kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, sehingga berbagai masalah di bidang kedokteran dapat dipecahkan. Misalnya, dengan bantuan mesin sinar X, dokter dapat mendiagnosa penyakit apa yang diderita oleh pasiennya, sehingga dokter dapat memberikan obat yang sesuai. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah meningkatkan kemajuan obat-obatan dan mempermudah pemberantasan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, cacing, jamur, dan virus. Peran teknologi yang ketiga ada pada bidang transportasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi telah dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang bisa dinikmati,
Bahkan seakan-akan menyebabkan dunia menjadi lebih sempit atau menjadi semakin kecil. Sebelum adanya teknologi, transportasi darat dilakukan dengan jalan kaki, berkuda, kereta lembu, kereta kuda, dan juga unta. Sedangkan di laut menggunakan kapal layar dan juga di udara belum mengenal alat transportasi. Akan tetapi, setelah perkembangan teknologi, orang dapat membuat sarana dan prasarana transportasi yang lebih canggih. Misalnya sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Demikian pula dalam bidang komunikasi. Perkembangan teknologi telah menghasilkan alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan mempermudah komunikasi manusia. Misalnya radio, televisi, handphone, internet, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang perkembangan IPA dari kelompok 4. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.